Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Hari ini kita masih membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Ini materi review kalian ketika di SD, tapi memang banyak banget ya. Jadi pertemuannya juga akan beberapa kali dan akan beberapa kali pertemuan sampai nanti selesai bab ini. Oke? Kemarin bilangan bulat udah dibahas, KPKPB juga udah. Sekarang kita masuk ke materi pecahan. Nah, ingat-ingat lagi ya pelajaran-pelajarannya ketika dulu di SD. Pecahan. Ada yang pernah lihat ini enggak? Yes, pizza. Wow, pizza pasti gue yakin sebagian besar dari kalian udah pernah atau bahkan sering makan pizza. Nah, gimana kalau pizza ini dipotong, diambil satu bagian sama ibu, ini kan dibagi-bagi ya, terus ibu ambil tuh sepotongan itu. Kira-kira kalau mau dibentukin ke pecahan itu seberapa sih, seperberapanya sih? Nah, ini lihat ya, ibu ngambil satu dari berapa potongan? Dari 4 potongan kan? Berarti ibu makan satu dari 4 potongan. Ya berarti kalau kita mau bikin pecahan itu jadi 1/4. Artinya 1 dari 4 potong. Kalau ibu ngambil 2 berarti 2 dari 4 potong atau 2/4 gitu. Ini masih ingat ya cara penulisan pecahan dari sebuah, mau itu kue atau gambar apapun atau benda apapun. Nah, ini yang kedua, ini ada gambar jeruk nih. Kanan semua ya. Nah, kalau yang ini, nah betul, ini ketika jeruknya dibagi 2 berarti akan menjadi setengah. Nah, kalau sekarang dibagi-bagi lagi, nah anggap ini dibagi 4, diambil 1, berarti jadi 1/4, hampir mirip kayak yang tadi ya. Nah, itu mengingatkan dulu sedikit tentang pecahan, cara penulisan pecahan atau cara penulisan pecahan dari sebuah benda. Nah, sekarang jadi pecahan itu apa sih sebetulnya? Nah, kalau dulu kan tinggal peluk aja make. Pecahan itu adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang yang terdiri dari bilangan-bilangan bulat dan penyebut yang terdiri dari bilangan-bilangan asli. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Kalau pembilang itu harus bilangan bulat, kalau penyebut itu bilangan asli. Why? Kenapa harus kok beda sih? Kalau pembilang itu bilangan bulat, kalau penyebut itu bilangan asli. Ingat kemarin ya, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan 0. Kalau bilangan asli, kemarin juga udah sempat disinggung, kalau bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1. Berarti nggak boleh 0. Di bagian penyebut, emang pembilang yang mana sih, penyebut yang mana? Nah, pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah. Jadi penyebut itu nggak boleh 0. Kenapa? Coba deh kalian cek di kalkulator. Misalkan kan sebetulnya pecahan itu bab pembagian. Misalkan ada 4/2, itu artinya 4 dibagi 2. Nah, gimana kalau penyebutnya 0? Nah, berarti 4 dibagi 0. Coba kalian cek di kalkulator hasilnya apa. Nah, hasilnya tidak terdefinisi. Nah, jadi nggak boleh 0 ya si penyebutnya, makanya bilangannya harus bilangan asli. Selanjutnya, bentuk umum dari pecahan itu kayak gini, A per B, itu nggak aneh lagi ya. A-nya pembilang dan B-nya penyebut, itu yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam bilangan pecahan. Emang ada apa aja sih? Kita kan dulu kan kalian cuma tahu bilangan pecahan itu A per B, udah aja. Itu banyak loh macamnya. Yang pertama ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu ya udah bilangan pecahan itu kayak gimana, ya itu pecahan biasa namanya. Biasanya pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, si pembilang yang atas ya, penyebut yang bawah. Tuh contohnya ada 3/5, 3-nya lebih kecil dari 5, 7/8, 9/11, dan seterusnya. Pokoknya si pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Terus yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran yang kayak gimana? Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, pembilang lebih besar daripada penyebut. Contohnya nih ada 7/5. Udah pada bisa kan ngubah pecahan biasa ke pecahan campuran?
7/5 itu kan pecahan biasa, tapi kalau kita ubah ke pecahan campuran itu akan berubah menjadi 1/2/5. Udah bisa ya cara ngubah pecahannya nih. Kalau masih lupa atau ada yang lupa atau ada yang masih belum ngerti, Bu tunjukin cara ubah bilang pecahan biasa ke pecahan campuran. 9/8 dan seterusnya. Yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Contoh 0,5, 1,75. Nah, kenapa ini termasuk dalam pecahan? Karena bilangan desimal ini bisa kita ubah menjadi bilangan pecahan. Nah, ini ya, bentuk desimal dapat diubah ke pecahan biasa atau pecahan campuran dengan menggeser tanda koma ke arah kanan dengan memperhatikan persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Maksudnya gini, jadi kalau di belakang komanya 1 berarti artinya per 10, kayak 0,3 misalkan. Kalau kita ubah jadi pecahan biasa, nah lihat di belakang komanya kan ada satu angka ya, angka 3 aja, berarti artinya per 10. Berarti kalau diubah jadi 3/10. Ini ada contohnya kok. Contohnya bentuk pecahan dari 0,5. Nah, ingat 0,5 itu di belakang komanya kan ada 1. Berarti kalau ada 1/10, kalau ada 2/100, ada 3/1000 dan seterusnya. 0,5 diubah menjadi 5/10. Diperkecil menjadi 1/2. Bisa ya cara memperkecil ya. Terus ada bentuk pecahan dari 1,75. Nah, 1,75 di belakang komanya ada berapa angka? Ada 2. 7 dan 5. Berarti kalau di belakang koma ada 2 angka, artinya per 100. Jadi 1,75 itu artinya 175/100. Kita perkecil. Atau bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Tuh, cara perkecil itu dibagi sama EPB-nya ya. Selanjutnya ada pecahan persen. Nah, kalau pecahan persen, ya namanya juga pecahan persen. Pastinya menggunakan lambang persen. Persen itu kayak 0 di atas, garis miring 0 lagi. Nah, kalau persen itu, kalau tadi kan, kalau kita mau ngubah nih dari pecahan desimal ke pecahan biasa, ke pecahan-pecahan, ke bentuk pecahan, tinggal dilihat kan di belakang komanya ada berapa angka. Nah, kalau persen itu mutlak di belakang komanya ada, oh ya Allah maaf, bukan di belakang koma, mutlak artinya per 100 kalau persen itu. Jadi kalau ada, nah yang suka lihat-lihat diskon ya, diskon 30%, berarti itu artinya 30/100 kayak gitu. Nah contohnya ada nih 25% kalau diubah jadi pecahan biasa berapa sih? Nah ya udah, 25% itu artinya 25/100. Jadi kan ini ya, nih cara menyederhanakan. Yang tadi kalau ada yang pusing, ini kok jadi nyederhana, ini gimana ya, 5/10 kok jadi 1/2. Nah caranya gini, dibagi dengan FVB-nya 25% sama dengan 25/100. Nah cari EPB dari 25 dan 100 berapa? Nah betul, 25. Berarti masing-masing, ingat matematika itu harus adil ya. Kalau yang atas dibagi 25, yang bawah juga harus dibagi 25. Jadi 25 dibagi 25 itu 1, 100 bagi 25 itu 4. Oh, berarti 25% itu sama dengan 1/4. Lah terus gimana kalau kita mau ngubah ke pecahan desimal? Ya, sama aja. 25% kita ubah dulu ke pecahan biasa. Artinya 25/100. Ingat, kalau per 100 itu di belakang komanya ada berapa? Nah, betul, ada 2. Berarti kita tinggal ubah. Di belakang komanya ada 2. Angka berapa aja ya? Angka 25. Berarti jadi 0,25. Gampang ya? Mudah-mudahan gampang. Nah, sekarang gimana kalau pecahan? Sekarang dibalik nih. Pecahan biasanya mau diubah menjadi bentuk persen. Nah, ini ya. 3/4. Pokoknya 3/4 nih, mau diubah jadi berapa persen sih kalau 3/4 itu? Nah kalau tadi dibagi nih ya, kayak soal nomor 1. Nah kalau soal nomor 3,
Kan persen itu kuncinya per 100 di penyebutnya. Berarti kita ubah penyebutnya menjadi per 100. Ini penyebutnya 4 kan? Berarti 4 itu harus dikali berapa supaya jadi 100? Nah, tentunya dikali 25. Ingat, prinsip matematika harus adil. Kalau yang bawah dikali 25, yang atas juga dikali 25. Berarti kalau 4 dikali 25, 3 juga harus dikali 25. Akhirnya 4 kali 25 100, 3 kali 25 75. Kalau udah per 100 udah otomatis persen. Jadi 75 per 100 itu artinya 75%. Tuh ya. Dan seterusnya bisa kalian lihat contoh yang kedua, ketiga. Terakhir nih, macam-macam bilangan pecahan ada per mil. Nah, kalau persen itu 0 garis miring 0, kalau per mil 0 garis miring 0, 0. Bisa dilihat ya lambangnya. Dan kalau persen itu per 100, kalau per mil itu per 1000. Kayak gitu, jadi langsung otomatis aja per 1000. Cara kerjanya sama kok kayak pecahan, cuman bedanya ini per 1000 aja. Nih ada contohnya ya, kalau 20 per mil itu berapa persen sih kalau kita mau ubah ke persen? 20 per mil, berarti kita selalu diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau persen ataupun per mil, biar mudah nanti. Mau ke desimal, mau ke pecahan biasa, kecampuran, atau ke persen lagi, ke per mil itu pokoknya selalu diubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 20 per mil itu artinya 20 per 1000. Ingat per mil itu per 1000 ya. Tinggal diperkecil deh, 20 per 1000 berarti harus dibagi berapa? Dibagi 10. 2 dibagi 10 itu jadi 2, 1000 dibagi 10 itu jadi 100. 2 per 100 kan udah per 100, berarti udah persen dong. Berarti 2 per 100 sama dengan 2%. Jadi 20 per mil itu adalah 2%. Selanjutnya gimana kalau mau diubah ke bentuk desimal? Nah, tidak, kalau mau diubah ke bentuk desimal, contohnya nih ada 30 per mil. Sama kayak tadi, kita perkecil dulu. 30 per mil itu artinya 30 per 1000 bagi 10 masing-masing penyebut dan pembilangnya, akhirnya jadi 3 per 100. Ingat kalau per 100 berarti di belakang komanya harus ada 2 angka. Berarti 3 per 100 itu 0,03. Kalau ada yang masih pusing gimana cara ngedesimalin nih, lihat ya. Nah ini juga sama, kalau mau dibentukin ke pecahan 25 per mil diubah dulu menjadi 25 per 1000, terus diperkecil. Masing-masing atas dan bawah dibagi 25. Jadi 1 per 40. Oke, itu macam-macam bilangan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekarang silakan coba latihan soalnya yang udah ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.